Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA, Ibu Hafizah Gani MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang cuaca. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1 Fiana Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 2321094, yang kedua Nurholisna dengan NIM 2321095, yang ketiga Dina Kamila dengan NIM 2321096, dan yang terakhir Putri Ramawati NIM 2321097. Selanjutnya, indikator pembahasan yang pertama, definisi cuaca, yang akan disampaikan oleh Saudara Nurholisna dengan NIM 2321095. Kemudian, indikator pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik jenis awan, yang akan disampaikan oleh Dina Kamila dengan NIM 2321096. Dan yang terakhir, indikator pembahasan dampak cuaca pada kegiatan manusia, yang akan disampaikan oleh Fiana Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 2321095. Saya Nurholisna NIM 2321095 sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat udara memanas atau mendingin. Kondisi cuaca. Setiap hari, keadaan langit tidak selalu sama. Suatu saat langit terlihat biru bersih tanpa berawan, namun pada saat yang lain terlihat berawan. Jadi, cuaca itu bermacam-macam jenisnya. Antara lain, yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu panas. Terdapat awan yang berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu serat sutra halus. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Uap air ini berasal dari air sungai, air laut, air danau, serta air kolam yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. Yang ketiga, cuaca panas. Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah Khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. Kemudian yang keempat, cuaca dingin. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara tinggi, angin bertiup kencang dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. Yang kelima, cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga tekanan udara di atas daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin laut. Yang keenam, cuaca mendung. Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu,
sehingga menghasilkan sebuah awan yang besar. Awan yang besar tersebut dapat berubah menjadi mendung. Apabila keadaan di sekitarnya mendukung, maka mendung dapat berubah menjadi hujan. Ketujuh, cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. Pada saat suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama, tetes-tetes air itu makin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 8. Badai. Cuaca badai. Badai kadang-kadang terjadi pada saat hujan turun deras. Badai adalah angin kencang, disertai guntur yang bergemuruh dan kilat yang menyambar-nyambar. Badai bisa menyebabkan kerusakan di bumi. Selanjutnya saya Dina Kamila, NIM 2321096 akan menyampaikan tentang karakteristik jenis awan. Secara umum jenis-jenis awan dibedakan menjadi 4 dan masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok awan rendah. Kelompok awan rendah biasanya berada pada ketinggian di bawah 3000 meter. Jenis awan ini terbentuk dekat dengan permukaan bumi. Yang termasuk ke dalam jenis awan ini yaitu sebagai berikut. A. Stratocumulus. Jenis awannya berbentuk bertumpuk dan berlapis sehingga sering terlihat berbentuk seperti gumpalan. B. Nimbostratus. Jenis awannya berada di ketinggian antara 1000 hingga 1500 mdpl. Berbentuk globuler tebal dan meluas ke arah horizontal. C. Stratus. Jenis awan yang warnanya cenderung sama dan tebal dengan posisi paling rendah yakni di bawah 1000 meter. Yang kedua, kelompok awan menengah. Kelompok jenis awan ini biasanya berada pada ketinggian 3000 hingga 6000 meter dari permukaan laut. Kelompok awan menengah terdiri dari dua jenis awan, yaitu A. Awan altrocumulus. Awan ini terletak pada ketinggian 4000 meter hingga 6000 meter. Jenis awan ini sering terbentuk gumpalan bulu domba, namun lebih tebal jika dibandingkan dengan awan cirrocumulus. Warnanya kelabu hingga kelabu kebiru-biruan. B. Awan altostratus. Kelompok awan ini berada pada ketinggian 3000 hingga 4000 meter. Bentuk awan jenis ini seperti kembaran kain rapat yang berwarna kelabu yang merupakan globuler horizontal, dan awan altostratus ini sering membentuk bayangan. Yang ketiga, kelompok awan tinggi. Kelompok awan ini berada di atas ketinggian sekitar 8000 meter. Kelompok awan tinggi terbagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut. A. Awan cirrus. Awan ini termasuk jenis awan yang tertinggi dari kelompok ini, yaitu berada pada ketinggian 1000 mdpl. Bentuknya sangat halus seperti benang sutra dan mengandung kristal es. Awan ini sering terlihat apabila cuaca cerah. B. Awan cirrocumulus. Awan ini berada pada ketinggian antara 7500 dpl hingga 1000 meter. Bentuk umum dari jenis awan seperti ini seperti gumpalan bulu domba dan berwarna putih serta dapat terhimpun menjadi globuler. C. Awan cirrostratus. Awan ini berada pada ketinggian antara 6000 hingga 7500 meter dpl. Bentuknya tipis dan putih seperti susu. Awan ini juga yang sering menghasilkan sebuah lingkaran yang diyakini oleh sebagian orang sebagai tanda akan terjadinya angin topan atau badai. Dan yang keempat, kelompok awan cumulus dan cumulonimbus.
Kelompok awan ini merupakan awan yang terbentuk akibat proses pendinginan adipati uap air. Kelompok awan ini juga sering disebut sebagai awan hujan yang dapat menjulang tegas hingga ke batas lapisan troposfer. A. Cumulus. Awan ini berada pada ketinggian 450 hingga 900 meter dan terbentuk dari massa uap air yang menguap secara vertikal dan mengalami kondensasi. B. Cumulonimbus. Awan ini merupakan awan yang biasanya menjadi penyebab terjadinya badai. CP dapat berkembang serta menjulang tinggi dan padat seperti menara hingga menyentuh batas troposfer pada ketinggian 15.000 meter. Awan inilah yang sering membuat petir dan angin. Baik, selanjutnya saya Viana Makrifatul Hasanah NIM 2321094 akan menyampaikan materi tentang dampak cuaca pada kegiatan manusia. Cuaca berpengaruh pada kegiatan manusia. Misalnya, mengapa kebanyakan ibu-ibu menjemur pakaian di siang hari? Hal itu karena matahari membantu mengeringkan pakaian. Saat hujan lebat, nelayan tidak berlayar. Begitu juga pilot dan nahkoda. Cuaca juga dapat memengaruhi kegiatan petani di ladang. Cuaca membatasi pertumbuhan tanaman di bumi. Petani menanam jagung di waktu musim hujan. Tanaman jagung memerlukan air yang cukup agar jagung bisa tumbuh dengan subur. Kemudian petani memanen jagung pada musim kemarau. Ia membutuhkan sinar matahari. Ada beberapa kegiatan manusia yang tidak dapat dilakukan pada cuaca tertentu, yaitu pada saat hujan, jika menggunakan ponsel di tempat terbuka, beresiko untuk memancing petir menyambar diri kita. Dianjurkan supaya mematikan ponsel. Karena pada saat hujan, sinyal ponsel terus-menerus memancar. Akibatnya, dapat memicu datangnya petir. Perbedaan cuaca dapat menyebabkan perbedaan tata cara dan kegiatan manusia yang tinggal di daerah pegunungan, daerah pantai, dan daerah dataran rendah. Kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk yang hidup di daerah pegunungan biasanya membuat rumah-rumah yang beratap rendah. Mata pencaharian mereka adalah berkebun, beternak, dan bertani. Pakaian yang dikenakan biasanya tebal-tebal. Pakaian ini berguna untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca dingin. Kedua, kehidupan di daerah pantai. Penduduk yang tinggal di daerah pantai biasanya membuat rumah-rumah yang beratap tinggi. Mata pencahariannya, mereka berhubungan dengan laut seperti menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, dan industri pengelolaan ikan laut. Pakaian yang dikenakan penduduk pantai biasanya tipis karena cuaca di daerah pantai sangatlah panas. Dan kehidupan di daerah dataran rendah itu kadang-kadang dijumpai sungai yang berkelok-kelok. Mata pencahariannya penduduknya adalah berkebun, beternak, dan juga bertani. Sementara di kawasan kota banyak dijumpai industri-industri maju. Penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah lebih senang mengenakan pakaian yang tidak terlalu tebal maupun terlalu tipis. Keadaan ini disebabkan cuaca di daerah dataran rendah tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Cukup sekian, terima kasih.